Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil tunangan sama orang Kalimantan. Dan kabar duka datang dari Sudirman. Orang tuanya telah berpulang ke rahmatullah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Dan Sudirmannya dikuatkan dan bersabar dalam menghadapi ujian. Ya, ini kisahnya Rivaldi. Tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat DN. Bertemu lagi dengan saya Suadi Rosadi di program Highlight Sorotan Utama Diskusisnetwork.com. Membersamai saya ada expert kita, expert Sobat DN yaitu Mas Reza Indragiri Amril. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita setelah siang tadi live yang melelahkan menurut saya mempertemukan pelapor. Nggak mempertemukan, kita mendengarkan pelapor dari terlapor dari kasus pelecehan seksual di Cirebon. Hmm. Mas Reza, sorotan kita sore ini ada tiga sekali lagi. Yang pertama itu kabar gembira nih Mas. Ada kabar gembira dari Cirebon seputar kasus Vina dan Eki. Nah, tadi dikabarkan oleh Pak Ini ada Asep. putusan MK apa? Kasasi. Bukan, ada kabar gembira. Kalau kemarin ada kabar duka seputar PK Vina dan Eki yaitu meninggalnya Ibu Sudirman. Nah, siang tadi ini Pak Asep Kusnadi, ayah dari Rivaldi Ucil mengabarkan bahwa anaknya melaksanakan tunangan, Mas, di lapas. Dengan sesama penghuni lapas itu? Enggak. Saya belum dapat konfirmasi lagi nih dari Pak Rivaldi, tapi dia berjanji bahwa sore ini akan mengirimkan dokumentasi yang ternyata hanya dilakukan oleh pihak lapas. Maaf kata nih, Rivaldi ini kan hukuman seumur hidup. Betul. Lalu dia bertunangan Hmm. tanpa mengecilkan rasa hormat saya terhadap Rivaldi dan keluarga ya. Tetapi ketika perempuan itu dilamar oleh seorang terpidana seumur hidup, dia sungguh-sungguh bisa membayangkan tidak ya berbagai macam kondisi dan situasi khusus yang harus dia alami sebagai pasutri. Terpikir tidak ya sampai ke sana ya? Ya, yang saya tanyakan ke ayahnya dan termasuk Bu Titin yang katanya tadi hadir, eh ini bagaimanapun dia kan terpidana seumur hidup ya, Mas ya, yakin bebas sehingga kemudian berani melangsungkan tunangan. Hmm. Mereka menjawab ya sebagai orang tua saya yakin akan Ya, bebas. pengetahuan saya Sobat DN, dulu kita mengenal istilah bilik asmara. Hmm. Bilik asmara itu kan merupakan adaptasi terhadap istilah Inggrisnya adalah conjugal visit. Cuma memang bilik asmara ini sudah mengalami penyempitan makna di Indonesia. Bahwa bilik asmara itu merupakan sebuah katakanlah fasilitas yang disediakan bagi narapidana agar bisa menyalurkan hasrat seksual mereka. Itu loh bingkai narasinya seperti itu. Hmm. Sedangkal itu. Sementara di luar dalam sistem pemasyarakatan di sekian banyak negara yang disebut sebagai bilik asmara atau tepatnya conjugal visit itu merupakan bagian dari proses rehabilitasi itu sendiri. Jadi misalnya memahami bahwa narapidana tetap punya keluarga, bukan hanya seks ya, kita bicara keluarga. Maka penjara bisa tuh bikin rumah-rumah kecil, di situ ada kamar, di situ ada dapur, di situ ada ruang tamu, di situ ada taman, di situ ada kolam kecil. Jadi bagi narapidana yang berkelakuan baik, lebih-lebih bagi narapidana yang akan menyongsong masa bebas, maka si narapidana ini diberikan kesempatan untuk bermukim dalam jangka waktu tertentu di rumah tersebut bersama keluarganya. Hmm. Masak bareng, ngobrol bareng, bercocok tanam bareng, termasuk ya tidak bisa dipungkiri narapidana dan istri atau narapidana dan suami
juga bisa melakukan hubungan pasutri mereka di kamar yang disediakan. Tapi sekali lagi, konteksnya bukan semata-mata pemuasan hasrat seksual narapidana, tapi bagian dari program rehabilitasi, terutama mempersiapkan narapidana untuk memasuki dunia baru, yaitu masa kebebasan, di mana narapidana ini seolah perlu belajar ulang tentang bagaimana sih hidup sebuah keluarga, bagaimana hidup sebuah rumah tangga, dan sejenisnya. Nah, kalau kemudian kita kaitkan pembahasan tentang conjugal visit ini ke Rivaldi, saya tidak tahu, Mas. Apakah kemudian dalam konteks ini lagi-lagi kita kembali pada makna yang dipersempit bahwa ini sebatas ruangan di mana narapidana bisa memuaskan hasrat seksual mereka. Apakah kita akan membayangkan sesempit itu ya, Mas? Ya, yang justru menarik ini kan baru tunangan Mas ya. Berarti kan belum ke arah menikah yang pastinya tujuannya tadi bagaimana menyalurkan hasrat seksualnya, tapi lebih ke mengikat seseorang di luar sana. Ya, tapi kan kita tidak tidak pula naif membayangkan ini statusnya akan tunangan selama-lamanya kan, Mas? Hmm. Ya, umum kan menganggap tunangan merupakan satu tahap menjelang pernikahan, menjelang Hmm. ikatan sah sebagai suami istri. Nah, pada momen ketika Rivaldi dan tunangannya nanti ijab kabul menjadi pasutri, bagaimana cara mereka menjalankan fungsi dan peran sebagai pasutri? Bagaimana rencana mereka untuk memiliki anak misalnya? Mengingat sekali lagi Rivaldi maaf statusnya hingga saat ini masih seorang terpidana seumur hidup. Ataukah Rivaldi dan keluarganya sudah punya firasat kuat bahwa Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan PK Rivaldi dan para narapidana lainnya, sehingga dalam waktu dekat mereka akan bebas begitu? Tadi sih bilang yakin. Dan sekali lagi, ini nampaknya kita harus eh, fokus nih Mas. Maksudnya fokus di sini karena Sobat Den juga tertarik banget dengan kabar gembira ini yang justru mm, ya sedikit membingungkan. Ini apa kemudian yang ditempuh? Kita akan terhubung dengan Pak Asep nih Pak. Mas, Ya. kita hubungkan aja langsung ya. Karena tadi susah mungkin secara Zoom. Assalamualaikum, Pak Asep. Boleh di video Pak? Kita sudah terhubung dengan Pak Asep. Kayaknya susah tadi masuk Zoom-nya Mas. Alhamdulillah sudah tergabung nih. Assalamualaikum, Pak Asep. Pak Asep bisa mendengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Nah, jadi Mas Surah ditanya Mas itu kenalannya kapan, tunangannya kapan? Pak Asep, bagaimana resepsi petunangan tadi? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak Reza. Alhamdulillah Pak. Gimana? Makasih atas doanya semua pihak masuk ke Pak Reza. Hmm, hmm. Di Bagaimana mana sih resepsi pertunangannya di mana, Pak? petunangannya di mana Pak? Kalau boleh tahu? Lapas Pak. Di apa diatur sama Pak Ian sama Bu Titin Pak. Bagaimana sih perkenalannya, Pak Asep? Ya, yang meminta izin Ibu. Ya Pak, siapa? Bagaimana proses perkenalannya dengan tunangannya? Semuanya Pak. Lewat sosial media dari Oktober Pak. Mereka berdua itu ketemunya melalui media. Siapa Mas? Orang Cirebon kah? Keluarga kah? Atau siapa? Coba dicari tahu tuh Mas. Ini bagaimana kemudian berkenalan ya? Apakah kemudian sama-sama di Cirebon gara-gara dia lihat di mana-mana kok bisa berkenalan di medsos? Ya itu Pak. Saya nggak paham, cuman dia kenalannya melalui media itu, terus nggak tahu minta telepon ke siapa, terus ngehubungin saya, pengen kenal sama Rivaldi, boleh nggak Pak? Saya bilang boleh, nggak apa-apa. Ya selama orang itu baik ya saya ngizinin gitu Pak. Orang mana, Pak? Orang itu Pak Kalimantan Pak. Dari Kalimantan, kemudian tadi hadir ke Cirebon. Nggak pagi Pak. Dari kemarin, kemarin dia datang,
Mas, kalau di kulit, jam Mas. 3 pagi. Kalau Rivaldi kenalnya lewat media sosial, berarti punya handphone dong di dalam. Sebentar, Pak. Tahan di Hotel Amaris, Pak. Luar biasa. Gimana Mas Reza? Karena Pak Asep mengatakan bahwa Rivaldi berkenalan dengan tunangannya itu lewat media sosial, berarti kita bayangkan kan intens nih interaksinya nih. Apakah itu berarti bahwa Rivaldi punya handphone di dalam lapas? Ini cukup intens mereka berhubungan, Pak Asep. Ya, Pak Asep, mereka berarti cukup intens berhubungan sampai memutuskan untuk tunangan. betul, betul, Pak, betul. Betul, Hmm, seperti itu, Pak. hmm. Itu ada pertanyaan sedikit menggelitik sih, Pak. Itu berarti Rivaldi punya handphone di dalam atau gimana kok bisa berhubungan terus? Um, Tidak apa-apa melalui saya, Pak. Oke. Melalui saya. Heeh. Telepon ke saya, Siapa, siapa namanya Yuli? mau baiknya Pak. Itu kan kamu kan cuma lihat di media, gitu. Nanti kamu lari lihat Rivaldi, saya bilang. Kelihatannya aja ganteng, barangkali dari dekat dia jelek di mana. Jangan lihat permukaannya, enggak, saya nggak lihat permukaannya. Gak ketemu orang susah, saya mau kok katanya sama Rivaldi. Oh, beneran Neng, beneran, saya serius Om katanya. Itu ngomongnya Pak Indra. Nah, jadi Maaf kata nih Pak Asep. Maaf berpikir ya, maaf betul. Jangan marah ya. Ini saya tanya karena betul-betul hati saya ingin tahu. Ada perasaan bahagia, tapi juga ada Bentar, perasaan Pak Asep. Ini Pak Mas Reza mau nanya nih. ada perasaan bahagia campur perasaan bingung nih Pak Asep. Maksud saya begini ya, jangan marah ya. Saya bayangkan Rivaldi dan tunangannya kan suatu saat akan menjadi suami istri. Mudah-mudahan hidup bahagia penuh berkah. Tetapi dengan status Rivaldi sebagai terpidana seumur hidup, calon istrinya ini tahu tidak Pak dengan konsekuensi-konsekuensinya? yang biasanya kan kalau yang saya lihat di media tuh biasa kalau suaminya masuk ada apa ada maksudnya ada berita buruk dengan ya, apa namanya perbuatan apa namanya dimasukin ke penjara kan biasanya minta cerai. Ini malah perempuan ini kayaknya yakin kali mungkin sama Rivaldi mungkin. Nah itu yang saya tanya Pak. Kedepannya bagaimana Pak? Dari pihak istri Nanti bagaimana? tidak sih membayangkan konsekuensi punya suami yang maaf betul akan selama-lamanya berpisah gitu. Sebentar. Boleh diulang Mas Reza? Justru pada aspek itu Pak Asep yang saya kurang paham nih Pak. Calon istrinya ini bisa tidak membayangkan bahwa suatu saat nanti dia akan menikah dengan suami yang seumur hidupnya tidak akan pernah tinggal satu atap karena terpisah oleh tembok penjara. Itu sudah terbayang dan sudah pernah diperbincangkan belum, Pak? Gimana Pak Rivaldi? Wah, terputus nampaknya. Betul-betul pusing saya mikirin ini, Mas. Serius, saya bahagia tapi campur gumun gitu. Iya, iya. Antara percaya dan tak percaya. Sulit membayangkannya gitu. Hmm. Pak Rivaldi, sorry terputus Pak Asep. Pak Asep bagaimana tadi pertanyaan dari Mas Reza? Membayangkan bahwa kondisinya bisa seumur hidup itu. Pak. Cuman kan ini kan sekedar tunangan Pak. Tunangan dan mungkin apa Neng Yuli ini punya keyakinan bahwa Rivaldi ini bakal bebas Pak. Dia yakin banget gitu. Seperti itu Pak. Dia cerita ke saya yakin banget Rivaldi ini bakal bebas. Ya, cerita baiknya dari Mahkamah Agung yakin aja. Ngomong-ngomong calon menantu Bapak ini latar belakangnya seperti apa, Pak? Orang mana? Kemudian mungkin sekarang kerjaannya apa? Bapak Boleh diberitahukan latar belakang dari Teh Yuli ini selain dari tadi orang Kalimantan, dia kemudian sekarang apa kerjaannya? Pekerjaannya dia tuh apa kerja di perusahaan swasta Pak dan dia tuh punya apa usaha gitu Pak.
di bidang elektronik seperti itu yang saya tahu. Di Kalimantan. Itu yang saya tahu seperti itu, Pak. Di Kalimantan sana. Bapak sendiri sudah pernah berkomunikasi belum dengan calon besan itu? Belum perusahaannya, Pak. Dia dapat izin cuma 3 hari nemuin Rivaldi, Pak. Ya, tadi Mas Reja juga bertanya bagaimana dengan hubungan Pak Asep dengan Besan nih, dengan keluarganya, keluarga Itayuli. Ya hubungan sih baik, Pak. Tapi kan istilahnya belum sepenuhnya kita apa namanya berbesan ya, Pak ya, karena tunangan ini kalau setelah nanti mungkin ada keputusan baik dari Mahkamah Agung, baru semuanya akan full gitu, Pak. Full apa namanya berbesannya dengan baik, gitu, Pak. Nah, ini istilahnya ini kan ke kesenangannya Neng Yuli, sekedar apa memberikan motivasi buat Rivaldi supaya Rivaldi ini kuat di dalam akan sabar seperti itu kayak. Emang nggak ada rencana untuk menikah kapan? Apa? Nggak ada rencana untuk menikahnya kapan? Oh, makanya nanti Pak setelah Rivaldi dapat keputusan yang baik dari di Mahkamah Agung dan dari tekanan dari Pak Reza Indragiri ini. Saya berterima kasih Pak atas Pak Reza Indragiri ke saya. Iya, iya. Terima kasih banget Pak. Tadinya saya takut-takut wawancara tuh. Saya tahu sendiri Pak. Gak pernah mau diwawancara tuh. Pak Asep ini seperti kita tahu emosional. Ketika bertemu Mas Reja itu tangannya mengepal, terus-terusan Emosional, terkesan temperamental. temperamental. Temperamental betul Pak. Sekarang bahagia sekali dampaknya Pak Asep ya. Pak Asep, kalau boleh tahu, ini ibunya Rivaldi tadi datang juga. Sebentar ini Mas Reja mau nanya juga Pak. Ibunya Rivaldi tadi datang nggak, Pak? Ibunya Rivaldi tadi datang Pak Asep? Tidak Pak, dia tidak datang. Oke. Dia tidak datang Pak. Mungkin ada kesibukan. Kan dia punya anak 2 Pak dari suami yang baru nyanyet. Tapi Dari 2000. tahu bahwa Rivaldi akan bertunangan itu sudah tahu. Tapi tahu kalau mau tunangan Rivaldi, Pak Asep. Tadi tahu Pak. Tahu. Pak Asep gimana tadi ceritain dong proses tunangannya seperti apa? Ya, alhamdulillah lancar Pak. Ada Ibu Siti sama ada Ibu Pak Ian hadir. Jadi tambah lancar Pak. Apa pesannya dari berkomunikasi dengan pihak lapas. Pesan dari Ucil apa? Pesan dari Ucil. Pesan dari Ucil apa terakhir? Misalnya dari Valdi, dari Ucil nih, ada pesan Pak, dia cuma gembira aja, nggak ada omongan. Ya mereka berdua aja ngobrol, gitu. Kita lihat, ya udah Tukar aja. cincin Pak, tukar cincin Pak. Wah, nggak berani deket. Apa tadi? Tukar cincin. Kan banget mungkin Pak. Tukar cincin Pak. Gitu, kan. Tukar cincin nggak Pak? Ya Pak. Tukar cincin. Yang nyiapin siapa? Dari pihak lapas Pak, nanti ditayangin. Ya. Nah, katanya Rivaldi di dalam jadi pengusaha ya Pak? Rivaldi di dalam itu usaha. Rivaldi itu di dalam usaha, Pak Asep. Bisa Pak, dari yang lain kan itu masih tanggung jawab LPS Pak, LPSK Pak. Jadi nggak di ruangan umum, iya nggak di ruangan umum banyak-banyak itu nggak Pak. Ya hanya 7 orang aja di ruangan khusus gitu. Oke, berarti keluar sini nggak boleh. Berarti misalnya ke kantor-kantor lapas gitu Pak, ke kantor-kantor gitu. Itu Pak. Berarti memang masih dalam lindungan LPSK berarti 7 terpidana ini Mas Reza. Kemungkinan kemarin juga kenapa kemudian Sudirman dikawal ya itu saya pikir mungkin ini bagian dari pelindungan LPSK mungkin Mas. Nah, kembali ke masalah tunangan. Inisiatif untuk bertunangan ini datang dari Rivaldi atau dari pihak perempuan Pak? Inisiatifnya Pak? Dari dua-duanya Pak. Dari dua-duanya Pak Reza.
Bapak masih ingat nggak waktu Rivaldi ngomong ke Bapak bahwa mau tunangan tuh apa yang Rivaldi bicarakan, Pak? Yang Rivaldi sampaikan? Nah, ya Pak, saya lagi sedang tahun baru nih, saya mau izin 3 hari buat ke Cirebon, mau nemuin Rivaldi dan mau tunangan. Bapak bersiap nggak? Bapak ikhlas nggak nih katanya. Saya bersungguh-sungguh. Yang benar aja biasa. Kan orang-orang dalam kayak gitu kan perempuan minta cerai, kamu malah kamu mau minta tangan gitu ya. Rivaldi juga kan dia belum selesai katanya. Nggak apa-apa Pak, saya yakin katanya. Rivaldi bakal keluar. Seperti itu Pak. Jadi gak bingung gitu perempuan kekeh Pak. Nah, sama Rivaldi. Oke. Neng Yulinya masih ada, Pak? Yang Yuli di udah hari Dan langsung pulang. mau ketemu tak Pak? Sekarang masih di situ nggak? Sekarang masih ada di situ. Masih Pak. Nah, coba Pak, boleh. Mau. Jauh nggak? Kalau dia mau siap, dan nanti saya konfirmasi ke Bapak. Jauh nggak posisinya? Kita bikin janji. Kan belum pernah diwawancara Pak. Oh, ya udah, ya udah. Siapa bilang gambarnya? Oh, Iya, ya. Oke. Ngobrol aja dulu. Gambar Ya, nggak usah hari ini, nggak apa-apa. Nanti kita bisa hubungi lagi. Nanti izin dulu Pak Asep ke Yulinya. Sekali lagi kami dari Diskursus Network mengucapkan selamat Pak. Ini kabar gembira di tengah penantian kita atas putusan PK dari MA ya Pak ya. ya. Makasih Pak Indagiri atas semuanya. Salam baik untuk semuanya, untuk netizen, semuanya, untuk Mahkamah Agung. Mohon maaf, tolonglah selesaikan masalah ini. Di Bali tanggal 28 kemarin kan udah disidangkan tuh di Mahkamah Agung. Disidangkan di Mahkamah Agung. Maksudnya di Mahkamah Agung tuh Pak udah Mahkamah Agung tuh kan udah selesai Pak. Kayaknya si Ripaldi nih. Ya tolonglah kabar baiknya tuh sampaikan cepatnya gitu loh. Jangan nunggu dulu yang lain gitu tuh. Pak, ini misalnya nih Pak, kita berharap baik Pak ya. Baik dan buruk. Kalau kita berharap baik nih Pak. Insya Allah Rivaldi bebas, para terpidana lain juga bebas. Lalu Rivaldi nikah. Benar, Pak Asep. Bapak akan mengundang Ibtu Rudiana tidak Pak? Ya Pak. Kalau suatu saat Rivaldi nikah, kita kan berdoa kebaikan ya, insya Allah kebaikan, bebas semua narapidana. Terus Rivaldi nikah, Bapak akan mengundang Ibtu Rudiana tidak Pak? Saya undang Pak. Semua yang bermusuhan sama Rivaldi saya undang. Mereka mau datang mau enggak, terserah mereka. Ngundang tapi mukanya jangan serem gitu dong. Ngundang tapi serem mukanya Pak Asep nih. Iya dong. Oke, Pak Asep. Pak Asep, terima kasih. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman di Cirebon, buat Rivaldi dan Neng Yulinya. Selamat sekali lagi. Semoga harapannya segera terkabul ya Pak Asep ya. Amin. Amin. Oke. Makasih banget buat Pak Ida ya. Terima kasih Pak Asep. Waalaikumsalam. Salam untuk Rivaldi. Waalaikumsalam. Oke, Mas Reza, kita kayaknya nggak bisa highlight berita yang lain. Cukup diskusi bahagia, campur sedikit bingung. Cukup Sobat Den untuk membaca di diskursusnetwork.com. Itulah kabar gembira dari Rivaldi. Yang sudah nonton jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya.